Oke, baik. Para mahasiswa, saya ingin memberikan jawaban untuk pertanyaan di akhir sesi virtual meeting minggu lalu, yaitu mengenai mengapa kalau dua garis yang tegak lurus itu sifat gradiennya adalah hasil kalinya M1 kali M2 sama dengan -1. Ya, kemarin sudah saya beri petunjuk ya untuk membuktikannya. Tentunya di sini kita M1 dan M2 ini bukan garis vertikal atau horizontal ya. Karena kalau vertikal atau horizontal itu sudah sangat jelas, mereka tegak lurus di situ. Tapi kalau itu adalah garis yang punya kemiringan yang tidak nol dan juga tidak terdefinisi kemiringannya. Ternyata kalau dua garis itu tegak lurus, maka gradiennya jika dikalikan ketemunya adalah -1. Kita akan lihat bagaimana pembuktiannya. Ya, kita lihat di sini. Ini kalau kita punya sebuah garis yang menghubungkan dua buah titik berbeda, X1Y1 dan X2Y2, kita mula-mula biasanya mencari dulu gradiennya, yaitu selisih Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Ya, di sini kebetulan arahnya adalah arah dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau sebaliknya nanti ketemunya akan negatif. Ya, berarti di sini gradien, kalau kita melihat dari ilustrasi semacam ini, gradien itu sebenarnya adalah apa? Ini pembagian dari Y2-Y1 bagi X2-X1. Pembagian dari sisi depan dari sudut theta ini dibagi sisi samping. Berarti sebenarnya gradien itu kalau kita interpretasikan secara trigonometri, dia adalah tangen dari sudut theta. Ya, dimana tetanya ini adalah sudut yang terbentuk antara garis dengan sumbu X ya, dengan sumbu X yang arah positif. Ya, tentu saja kalau misalkan nanti garisnya katakanlah arahnya berbeda, nanti tangannya akan menjadi negatif tangannya. Mungkin ya bisa saya gambarkan seperti ini ya. Kalau sebaliknya, dengan garisnya seperti ini bagaimana? Ini misalkan garisnya dari ini X1Y1 dan ini X2Y2. Ya, tentu di sini akan sama juga prinsipnya, gitu ya. Ya, kita masih menghubungkan kedua garis ini menggunakan garis putus-putus, gitu. Nah, tapi tetanya bukan yang sudut lancip ini, melainkan sudut tumpulnya ini. Jadi sudut yang dibentuk antara suatu garis miring dengan sumbu X yang arah positif. Ya, nanti kalau yang seperti ini Y2-Y1 gitu kan. Nah, yang ini akan menjadi X1 min X2. Nah, kalau kita definisikan gradien sebagai Y2 min Y1 dibagi X2 min X1, makanya akan menjadi plus bagi minus. Sehingga ini akan menjadi tangan dari theta, sudut tumpul, yang mana ini negatif. Ya, kalau yang ini positif. Oke. Dan ini konsisten dengan sifat dari fungsi tangan. Dimana kalau tangan sudut lancip itu positif, tangan sudut tumpul itu negatif. Jadi di sini baik untuk kasus garisnya mengarah ke kanan atas maupun ke kanan bawah, dua-duanya sama-sama konsisten. Jadi kita bisa mengartikan bahwa gradien itu sama dengan tangan. Tangan dari apa? Tangan dari sudut yang dibentuk oleh suatu garis dengan sumbu X atau sumbu horizontal yang arah positif. Ya, jadi mudah dipahami bahwa kalau garis yang sejajar juga pasti akan membentuk sudut yang sama pula dengan sumbu horizontal. Sehingga dua garis yang sejajar itu pasti gradiennya sama. Ya, itu sudah
sudah dapat dipahami secara intuitif. Tapi bagaimana kalau itu adalah dua garis yang tegak lurus? Tegak lurus artinya membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Nah, ini yang harus kita tinjau kembali ya. Saya buat dua buah garis di sini. Oke. Dan ini dia tegak lurus di sini, berarti dia membentuk siku-siku, dan otomatis juga semua yang lain juga siku-siku. Nah, misalkan garis yang pertama ini, garis yang dari kiri bawah ke atas, ini adalah garis dengan persamaan Y sama dengan M1X tambah C 1 ya, karena belum tentu sama nanti ya konstantanya. Sedangkan garis yang satu lagi adalah garis Y sama dengan M2X tambah C2. Nah, kita ingin membuktikan bahwa hubungan antara M1 dengan M2 itu kalau dikalikan ketemunya adalah M1. Nah, oke. Kalau seperti ini, bagaimana akan membuktikannya? Kita bisa menggunakan interpretasi tangan yang kita bahas baru saja tadi. Misalkan di sini saya buat sebuah garis horizontal, ya, garis putus seperti ini. Oh, maaf. Kita buat garis putus seperti ini. Lalu kemudian sudut antara garis pertama dengan garis horizontal ini yang positif kita beri nama, sebut saja namanya alfa. Kemudian untuk garis yang kedua, sudutnya dengan sumbu horizontal arah positif, misalkan begini, jadi sampai ke sini ya sudutnya, ini kita anggap sebagai beta. Nah, di sini tangan alfa, kalau menurut interpretasi yang tadi, ini adalah M1. Sedangkan tangan beta ini adalah M2. Ya, tentunya M1-nya positif, M2-nya negatif. Kalau dua garis yang tegak lurus ya, kalau dia bukan pasangan vertikal horizontal, ya berarti satunya bergradian positif, satunya bergradian negatif. Oke. Kemudian kita tahu bahwa beta dikurangi alfa adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Ya, karena kita tadi sudah diberikan dua garis ini tegak lurus, ya. Berarti beta kurangi alfa itu harus sama dengan 90 derajat. Nah, sekarang saya coba mengingat kembali. Bagaimana rumus dari tangan beta kurangi alfa? Tangan dari beta kurangi alfa, ini rumusnya adalah tangan beta dikurangi tangan alfa dibagi 1 plus tangan beta tangan alfa. Ya, kalau ini beta plus alfa ini jadi plus, ya jadi minus. Nah, padahal tangan beta min alfa ini adalah tangan 90 derajat karena kedua tegak lurus di sini. Tangan beta adalah M2, tangan alfa adalah M1. Bagi dengan 1 plus tangan beta M2 dikali tangan alfa M1. Nah, tangan 90 derajat itu kan tidak berdefinisi. Ya, jadi tangan itu kan sebenarnya sama dengan sinus dibagi kosinus, ya kan? Tangan 90 derajat berarti sinus 90 derajat 1 dibagi kosinus 90 derajat 0. 1 bagi 0 tidak terdefinisi. Jadi tangan 90 derajat ini sebenarnya kan dia tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. M2 dan M1 jelas beda. Yang satu negatif, yang satu positif. Berarti pembilangnya ini pasti bukan 0.
Nah, supaya dia nggak terdefinisi bagaimana? Berarti ini harus sesuatu yang tidak nol dibagi nol, ya kan? Berarti penyebutnya ini harus sama dengan nol, yang penyebutnya saja. Karena kalau misalkan dia tidak nol, berarti dia akan membentuk suatu bilangan, yang berarti nggak akan sama dengan tangan 90 derajat. Nah, berarti di sini haruslah 1 tambah, ya saya balik aja supaya mudah. Kali M2 sama dengan 0, alias M1 kali M2 harus sama dengan -1. Ya, jadi kalau kita menggunakan prinsip dari interpretasi trigonometrinya, ternyata kita bisa membuktikan bahwa dua garis yang tegak lurus, yang mana keduanya bukan garis vertikal atau horizontal, pasti memiliki hubungan gradiennya jika dikalikan ketemunya -1. Ini karena tangan 90 adalah suatu nilai yang tidak terdefinisi, berarti harus sesuatu dibagi 0. Nah, berarti penyebutnya ini harus 0. Berarti harus terpenuhi M atau M2 sama dengan -1. Ya, jadi